Halo pemirsa, Sinpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkait mancanegara. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Amerika Serikat memiliki segudang fashion food atau kuliner percampuran dua budaya. Di Detroit, Michigan, ayam goreng dengan cita rasa Asia yang jadi warisan kuliner. Ayam goreng tepung dengan bumbu kecap asin, saus tiram, dan disajikan dengan nasi putih, selada, serta potongan almond. Putting it all together becomes like a magical flavor where the lettuce soaks up the grease from the chicken and the rice blends well with it together. So I just feel like it's a great combination. Penduduk asli Detroit menyebutnya almond boneless chicken atau ABC, alias ayam tanpa tulang rasa almond. Disebut warsugai dalam bahasa Mandarin, hidangan ini punya asal-usul yang diperdebatkan. Hidangan ini muncul di menu restoran di pecinan Detroit yang bersejarah sejak tahun 1960-an. Penulis buku kuliner Curtis Chen menulis tentang masa kecilnya di restoran milik keluarga. Dia memiliki teorinya sendiri tentang mengapa hidangan ini menjadi populer di kota dengan populasi warga kulit hitam yang besar. It seems like it might have been the adaptation of a traditional Chinese dish called almond pressed duck, which was duck, breaded and fried, but then changed to accommodate a more black palate or people from the South, which had fried chicken, because it really is just a fried chicken dish with an Asian gravy. Hidangan ini tidak begitu umum di daerah lain di Amerika, tapi menurut Chen, ABC akan diterima masyarakat luas. I don't see any reason why almond boneless chicken can't be a national craze. I mean, it's basically fried chicken with gravy. Who doesn't love that? Seperti Thomas yang sudah pindah dari Detroit, namun merindukan kuliner kampung halaman. I know very well that it's the only place you can get it is back home. So I'm always going to wait until I get to my family's restaurants back in Detroit to eat it because they make it the best way. Pecinan di Detroit memudar pada awal tahun 2000-an, namun daerah ini mungkin akan bangkit kembali. Restoran Peterborough ini dibuka pada tahun 2016 di lokasi yang dulunya merupakan toko bahan makanan Tionghoa. Ayam almond adalah salah satu menu terlarisnya. If you want to do a nod, you do it right, you do it consistent, and I think it is absolutely a nod to the area, to Chinatown. Sebagai hidangan lintas budaya, ayam almond menegaskan cita rasa Amerika yang multirasa dan multikultur. Sejumlah menu makanan Tionghoa Amerika seperti General Tso's Chicken dipercaya diciptakan oleh imigran dari Tiongkok di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dan kini kuliner Amerika Tionghoa memang semakin populer dan mudah ditemukan di kota-kota seperti New York, San Francisco, dan sekitar Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan yang didukung organisasi nirlaba membantu mengembangkan mekanisme pertanian di Afrika untuk memperkuat ketahanan pangan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Tinga imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan.
Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kenaikan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk Tiongkok diperkirakan berdampak pada rantai pasok produksi mobil listrik di Amerika. Kenaikan tajam tarif impor sejumlah produk Tiongkok yang antara lain meliputi kendaraan listrik, baterai mobil, dan produk logam ini diumumkan Presiden AS Joe Biden. Ini langsung direspon keras oleh Tiongkok. AS akan menaikkan tarif mobil listrik dari 25% ke 100% tahun ini. Tarif baterai lithium-ion mobil listrik juga ikut naik dari 7,5% ke 25%. Analis menilai Amerika Serikat berupaya mencari alternatif pasokan dari negara yang lebih bersahabat. Possibly for batteries it would be Korea. Also batteries and cars, it would preferably be either Korea or Japan, and possibly even domestic production. Meski punya alternatif, AS tahun lalu mengimpor mayoritas baterai dari Tiongkok. Menurut Biro Sensus Amerika, AS tahun 2023 mengimpor baterai lithium-ion dari Tiongkok senilai 13 miliar dolar. Angka ini mencakup sekitar 70% dari total impor baterai tersebut dari segi nilainya. Sementara untuk menggenjot produksi baterai dalam negeri, Amerika memerlukan pasokan nikel. Sejauh ini nikel banyak didatangkan dari mitra perdagangan bebas AS, yakni Kanada dan Australia, yang masing-masing memasok 5% permintaan dunia. Sementara Indonesia, yang memasok hampir 60% nikel dunia, juga dilirik. So the US will need a lot more than Australian and Canadian nickel. So they have to buy Indonesian nickel, and they're very happy to buy Indonesian nickel. Because Indonesia is part of the future supply chain plans. Tapi Indonesia bukan mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Presiden Jokowi telah berulang kali membujuk AS supaya masuk dalam perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited FTA. Tapi analis menilai ada tantangan di Kongres Amerika. Fairly or unfairly, the Indonesian nickel sector is being viewed from the perspective of Washington as more or less a wholly owned subsidiary of Chinese interests. And for that reason, I think that there is very limited political capital and political will in Washington to attempt to improve that bilateral relationship via a critical mineral specific agreement. Investasi Tiongkok memang banyak terdapat dalam tambang dan pengolahan nikel di Indonesia. Namun untuk membangun rantai pasok non-Tiongkok, perusahaan Amerika atau negara-negara barat belum tertarik. The Western firms are not going to go in there unless they think that there's going to be some sort of significant subsidy. Now, if there were a critical mineral specific agreement, that would be a catalyst, and it would be a signal to Western suppliers that they could get into the game, so to speak. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Seorang diaspora asal Jakarta menjawab tingginya permintaan modest fashion dan juga busana muslim di Washington DC. Dengan koleksi busana dan aksesoris khas Indonesia, Theta Fashion berkembang lewat live shopping.
Dari hobi sebenarnya awalnya. Dari Indonesia pun saya pernah ikut bazar-bazar gitu ya, pameran sama temen. Jadi pas sampai di sini tuh ngelihat peluang untuk memperkenalkan ya baju-baju Indonesia gitu. Terus kebutuhan ibu-ibu di sini kan juga untuk baju muslim itu susah ya. Jadi ya udah saya buka Teta Fashion. Ruang bawah tanah ini berisi koleksi Teta Fashion, busana dan aksesoris khas Indonesia yang dikurasi Zerlita Arifin untuk menjawab tingginya permintaan warga di Washington DC dan sekitar akan modest fashion, busana sopan yang tidak terlalu memperlihatkan kulit. Kita lebih menonjolkan etnik Indonesia ya. Jadi ada tenun, ada jumputan, ada batik-batik. Sebagian ada cowok-cowok juga sih, kemeja batik atau baju koko. Muslim-muslim tidak hanya dari Indonesia aja, dari Middle East gitu juga. Kalau kita ngadain bazar itu mereka juga banyak yang beli juga. Kalau dari non-Indonesianya mereka cocok-cocok aja sih untuk membeli, karena kan saya juga jual kaftan ya. Kalau orang sini kan ada yang lebih size-nya itu lebih besar, jadi untuk kaftan masuk ke mereka. Pelanggan senang dengan harga terjangkau. Misalnya sehelai kaftan berkisar antara 35 hingga $65. Baju untuk halakoh biasa pengajian bulanan. Jadi kita cari di Teta Fashion langganannya. Kalau saya sih lebih suka Indonesian style ya dibanding yang baju muslim yang di daerah-daerah sini gitu. Oh, misalnya dari negara lain. Kenapa kok bahannya itu juga lebih modelnya nyaman. juga modelnya tuh kayaknya lebih masuk ke kita gitu loh. Selain jualan di rumah atau di acara komunitas, Zerlita juga mengadakan live shopping di media sosial. Cara jitu membidik target pasar yang mayoritas ibu-ibu diaspora Indonesia. Kalau saya punya toko kan saya harus standby di toko. Kalau di rumah itu kan saya bisa sewaktu-waktu, misalnya kadang kita mau live shopping aja, dadakan aja itu juga bisa. Setup-nya paling cuman dibantu suami, terus kita pasang kayak ada musik-musiknya gitu supaya nggak sepi. Bisa lebih dari 30 orang. Suka ikut live shopping nggak? Oh, sering banget ya kita. Nah, pokoknya kalau udah Mbak Teta bilang, hari Jumat jam sekian, buru-buru. Yang lagi masak, sambil buka Facebook, aduh seru banget. Kenapa sih live shopping itu menyenangkan? Karena menarik, terus pasti harga juga Harganya lebih beda dibanding nggak live ya, harga normal biasa. Harganya pasti diturunin. Zerlita memasang stoknya di Facebook dan membuka pre-order. Dengan bantuan adik, baju dan aksesoris dari berbagai pemasok di tanah air dikirim via pos dari Jakarta. Biasanya sampai di rumah Zerlita dalam waktu 1 hingga 3 minggu. Biru Wardah. Dari live shopping sendiri, Zerlita bisa menjual setidaknya 40-an baju dan aksesoris per bulan. Dari Germantown, Maryland, Aryatno Budianto, dan tim VOA. Pemirsa, Amerika Serikat terus mengupayakan berakhirnya konflik di Gaza terakhir lewat proposal 3 fase yang mendapat dukungan luas, termasuk dari negara Arab dan juga mayoritas Muslim. Sejak awal pecahnya perang Israel-Hamas, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah 8 kali mengadakan pertemuan maraton di Timur Tengah. Terakhir ia kembali bertemu pemimpin Israel, Yordania, Mesir, Qatar, dan mitra sekutu Amerika Serikat lainnya di kawasan. Now, the single most effective and most immediate way to end the suffering of people in Gaza, to end the suffering of Palestinians and Israelis alike, to tackle the humanitarian assistance crisis, to prevent the conflict from further escalating and spreading to other places, is to get a ceasefire. Lawatan Blinken kali ini berlangsung di tengah gejolak politik di Israel dan wacana penyelenggaraan pemilu baru, termasuk yang diserukan oleh Benny Gantz, politisi sentris yang baru mundur dari kabinet bersatu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Leaving the government, it might give the United States a sense that they can push Netanyahu harder than they have so far to really press him to accept some kind of ceasefire deal. Pada saat yang sama, Netanyahu juga menghadapi ancaman mundur dari anggota kabinet sayap ultrakanan termasuk Itamar Ben-Gvir bila dianggap terlalu berkompromi dengan Amerika Serikat. Netanyahu does compromise, the hard right could withdraw from the government, and then
he wouldn't have enough seats to stay in power. Sebelum meletusnya perang Israel sendiri terus dilanda perpecahan internal dengan penyelenggaraan 5 pemilu dalam 4 tahun mulai 2018 hingga 2022. Upaya terakhir mengakhiri konflik di Gaza adalah resolusi Dewan Keamanan PBB, usulan Amerika Serikat yang menjabarkan sebuah proposal 3 fase. Diawali dengan penghentian pertempuran selama 6 pekan, disertai fase pertama pertukaran tawanan. Presiden Joe Biden maupun Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Israel menerima proposal ini, bahkan mengusulkannya. Sementara respon dari Israel sendiri masih gamang. Bahkan pejabat Israel menegaskan tetap bakal menyerang Hamas hingga kelompok tersebut bisa dihabisi. It is in the interest of the Biden administration to maintain calm there in Gaza between now and Election Day in November for domestic political reasons here in the United States. They are losing support of Arabs and Muslims and people of color and young people, the next generation. So it's their interest to try to keep this under control too. So I suspect that's why they've gone along with this. Amerika Serikat telah menyatakan penghentian konflik bisa diperpanjang dari jadwal semula 6 pekan bila memang diperlukan untuk membebaskan semakin banyak tawanan. Tapi Francis Boyle yang dulu penyidik perang saudara di Bosnia-Herzegovina khawatir bahwa perpanjangan ini bakal terganjal oleh perpecahan internal di Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Beberapa tahun terakhir terjadi lonjakan permintaan akan jasa mengantar makanan di Amerika Serikat. Namun dengan lonjakan antar makanan oleh ojek online ini terjadi banyaknya keluhan warga. Di New York, William Medina bekerja sebagai pengantar makanan. Permintaan untuk jasa pengantaran seperti yang ditawarkan oleh William meningkat sejak pandemi COVID dan tak juga mereda begitu darurat pandemi berakhir. Bahkan tuntutan bagi sopir ojek online justru meningkat. I start working doing this job with using a regular bicycle, but little by little I identify that the companies they pushing me to deliver a coffee, a pizza, or a burger for 3, 4, 5, or 6 miles away. So I have to transition in an electric bike for 2 years, and after that, I noticed that I have to change my electric bike and buy a moped. Di tengah tingginya permintaan untuk jasa antar makanan seperti DoorDash, Uber Eats, dan Grubhub, meningkat juga keluhan dari warga kota-kota besar. Mulai sopir yang menerobos lampu merah hingga membahayakan pejalan kaki di trotoar. Pihak berwenang di kota The Big Apple pun bertindak. Let's be clear, we're not going to tolerate it. And riders who think the rules don't apply to them, they're going to see an aggressive enforcement policy that's in place. Pada awal Juni, pemerintahan kota New York menghancurkan ratusan motor dan skuter ilegal. Bukan hanya polisi di kota New York yang harus berurusan dengan supir ojek online yang ugal-ugalan. Kepolisian di ibu kota AS, Washington DC, juga baru saja melakukan penertiban dan menyita sedikitnya 17 kendaraan. Lalu kepolisian di Boston baru mengirim surat kepada para penyedia layanan pengantaran makanan dan meminta agar supirnya memperhatikan aturan lalu lintas. Merespons surat ini, Uber mengatakan bahwa perusahaan ini terus mengutamakan faktor keselamatan. Sementara DoorDash mengatakan mayoritas sopirnya taat hukum. Grubhub juga mengatakan memandang serius faktor keselamatan. The reason that scooter drivers and moped drivers have come to the attention of the police in Boston is because their volume has increased consequent to the increase in demand for eating a meal anytime, anywhere from your favorite restaurant delivered to you in a short amount of time. We're at a moment which clearly calls for greater regulation and some creative thinking around how you can make a company that employs people at a distance using a specific kind of digital technology inculcate specific safety standards in those individuals. Guna mengurangi insiden di jalan dan trotoar, Pemda Boston mengirim selebaran ke restoran dan para sopir ojol agar pengantar makanan mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Membesarkan anak di Amerika Serikat punya banyak tantangan yang tak hanya tugas ibu tapi juga ayah, tak terkecuali bagi Wiwit Cahyana, diaspora Indonesia di Virginia yang memiliki 3 putra dengan kebutuhan yang berbeda. Halo Om Denny, Happy Father's Day. Begitu buka pintu langsung ada Kinan kasih Father's Day gift. So, terima kasih. Kehadiran Kinan Cahyana menjadi kejutan manis bagi Danny Halim, ayah sepasang putra dan putri yang tinggal di Fairfax, Virginia. Helping my dad with his work, I like to meet some clients. Danny yang memiliki bisnis properti adalah salah satu klien ayah Kinan, Wiwit Cahyana, yang berprofesi sebagai agen real estate atau realtor. Wiwit memang kerap melibatkan kedua putranya, Kinan 23 tahun dan Darren 19, dalam membina hubungan dengan klien-kliennya di Washington DC area. Kita expect bahwa anak-anak bisa ngebantu dalam kapasitas mereka, sebanyak yang mereka bisa kerjakan. Kita pikir bahwa efeknya positif kepada mereka, jadi mereka nggak cuma ngerjain sekolah aja, tapi mereka juga ada ikatan di keluarga. Tahun ini, Wiwit memberikan peran khusus bagi Kinan untuk mengunjungi para klien, membagikan hadiah Hari Ayah yang di Amerika dirayakan pada hari Minggu ketiga bulan Juni. Di negara ini semakin lama semakin terbuka ya, lebih banyak recognition untuk anak-anak yang punya special needs. Kemudian dari segi komunitas di sini lebih terbuka ya, lebih banyak bisa mengerti, bisa menerima, but it's still a work in progress. Tapi di Amerika ini kita juga belajar bahwa sosok ayah juga seseorang yang membantu membangun karakter anak-anak. Jadi nggak cuma dari ibu, tapi juga dari ayah. Klien-klien Wiwit pun senang menerima hadiah Hari Ayah dari Kinan. Keluarga Pangaribuan yang tinggal di Centerville, Virginia, termasuk yang dikunjunginya. Kinan ini punya tempat spesial buat saya ya. Jadi saya senang kalau dia visit ke rumah kami di sini. Ada beberapa kali dia bikin surprise dan kami sangat happy kalau saat-saat dia visit ke kami. Ada satu yang saya selalu impress ya buat si Kinan ya. Dia ini selalu senyum, nggak pernah cemberut. Bahkan bagi Azevedo Evan Tanto, diaspora muda Indonesia yang belum lama berkeluarga, Wiwit beserta istri dan kedua putra adalah panutannya. Yeah, anak-anak Mas Wiwit, I am a big fan of his kids. Seeing them grow up with me and along has been very rewarding. Keenan is, I love Keenan. He's very special to, I love watching him grow up, seeing his activities, his involvement, his growth. It's really cool to see them grow up and see the involvement that Wiwit and Ming bring for them. Untuk saya, yang paling rewarding adalah melihat bagaimana mereka progress ya dalam kehidupan mereka dari satu stage ke stage yang lain ya. Tiap anak itu beda. The most important thing is to compete with yourself. Do something that your tomorrow self will be thankful to you. Sebagai ayah, kerja keras Wiwit membangun kemandirian dan masa depan bagi kedua putranya amat dihargai Darren dan Kinan. I love you. You are the best dad in the world, and I wouldn't have any other father. Thank you for all my help with my college work. Dari Fairfax dan Centerville, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.